والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, terutama dijadikannya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, seorang pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, memberikan taufik pada kita dan memberikan istiqomahan kepada kita untuk terus di atas jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Tema kita di kesempatan malam ini adalah mencari sahabat sejati atau adab pergaulan dalam Islam. Sebagai makhluk sosial, tentunya kita tidak mungkin hidup sendirian. Hidup sendiri itu bukan kehidupan namanya. Karena yang sendirian itu adalah mereka yang hidup di alam kubur. Mereka hanya ditemani oleh amal saleh mereka jika mereka beramal saleh. Tetapi di dunia ini kita tidak mungkin mencukupkan dengan kesendirian. Kita pasti membutuhkan orang yang menemani kita, orang yang bersama kita, yang tolong menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Maka Islam sebagai agama yang sempurna memberikan panduan dan arahan bagaimana kita mencari saudara atau sahabat terbaik. Ada beberapa fondasi yang harus kita pahami dalam masalah persahabatan dan persaudaraan ini.
Di antaranya adalah yang pertama, bahwa akhlak mulia merupakan dasar daripada persaudaraan. Karena kedekatan dan keterikatan hati, rasa cinta dan sayang itu adalah buah daripada permusuhan, perselisihan, kebencian, ya, hingga peperangan itu merupakan akibat daripada akhlak yang buruk. Maka seseorang yang ingin punya saudara, yang ingin punya sahabat, hal pertama yang harus dia perhatikan adalah akhlak dirinya, agar senantiasa berakhlak mulia. Banyak hadis yang menunjukkan keutamaan akhlak yang mulia. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yawmal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih bisa memberatkan timbangan amal seseorang di hari kiamat melebihi akhlak yang mulia. Di saat kita butuh timbangan amal yang banyak sehingga lebih berat, maka akhlak mulia ini adalah harapan kita, karena termasuk yang paling berat timbangan. Kita tidak ingin amal kebaikan kita ringan, karena kalau amal kebaikan kita ringan, kita merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Tarfahu wujuhakumun nar wa hum fiha kalihun." Maka barang siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih berat, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang amal kebaikannya ringan, maka mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Jika mereka tidak beriman, mereka kekal di dalam neraka. Api menampar wajah mereka dalam keadaan muram lagi cacat. Naudzubillah. Yang beruntung di hari kiamat, yang amal kebaikannya berat, lebih berat. Dan kata Rasulullah SAW, tidak ada yang lebih memberatkan timbangan seorang mukmin daripada akhlak mulia. Oleh karena itu Rasulullah SAW diutus, di antara tujuan utamanya adalah liutammina makarimal akhlak. Ya innama bu'ithtu, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan Nabi ketika ditanya ya tentang amalan yang banyak dimasukkan ke dalam surga, beliau menjawab apa? Taqwallah wa husnul khuluq.
bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Bahkan beliau mengatakan, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian, yang paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi akhlak yang baik ini harus menjadi fondasi. Dengan akhlak inilah kita bersaudara. Dengan akhlak inilah kita saling sayang, saling dekat, ya. Dengan akhlak yang buruk pula kita ini bercerai-berai, saling bermusuhan. Kemudian fondasi yang kedua, bahwa dalam persaudaraan atau persahabatan yang sejati itu didasari dengan al-hubbu fillah wal hubbu fillah. Didasari dengan cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Persahabatan kita bukan karena materi. Persaudaraan kita bukan karena kepentingan duniawi, tapi kita semua berteman, bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-taqurul iman, al-hubbu fillah wal hubbu fillah." Tali iman yang paling kuat, ya, ikatan iman yang paling kuat itu cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Jangan sampai cinta karena harta, jangan sampai cinta karena fisik semata. Ya, kalau kita cinta karena harta, ketika harta tidak ada, kita akan meninggalkan, akan berpisah. Kalau kita bersaudara karena fisik, ketika fisiknya berubah, maka kita pun akan meninggalkan. Tapi kalau cinta karena Allah, maka itu yang paling kuat. Bagaimana kita bisa mencintai saudara kita karena Allah? Jangan sampai Bapak Ibu, harta kita lebih mulia daripada diri kita. Orang-orang itu mau berteman dengan kita karena apa? Karena kita, atau karena harta kita, atau karena jabatan kita. Tidak sedikit orang yang mendekat pada kita karena ada sesuatu yang diinginkan dari diri kita. Selagi kita punya, setelah kita tidak punya, mereka akan menjauh. Maka kita tidak mencari seseorang karena dia punya harta, karena dia punya jabatan, karena dia punya popularitas. Tapi kita mencari seorang sahabat, mencari saudara karena Allah. Yang kita cintai karena Allah. Ketika saudara kita melakukan amalan-amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, ketika perilaku dan amalnya dicintai dan diridhoi oleh Allah, ketika kehidupannya dicintai dan diridhoi oleh Allah, saat itulah kita cinta dia karena Allah. Kita tidak memandang fisik, kita tidak memandang harta, kita tidak memandang jabatan, selama dia di atas
atas jalan Allah, di atas keridhaan Allah. Allah mencintainya, saya pun mencintai dia karena Allah. Kemudian jika kita harus cinta karena Allah, konsekuensinya juga kita harus benci karena Allah. Karena cinta itu ada sebabnya. Ketika sebab itu hilang, maka bergantilah menjadi benci. Kalau orang cinta karena harta, dia hanya akan mencintai saat kita punya harta. Ketika harta itu hilang, dia pun akan berubah menjadi benci. Ketika seseorang cinta karena dia di atas ketaatan pada Allah, di atas sunnah Rasulullah, ketika dia bermaksiat, meninggalkan ajaran Rasulullah, apakah kita masih cinta? Halo Bapak Ibu. Tadi bilang saya cinta karena Allah, karena engkau melakukan ketaatan, berada di jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Tidak melihat duniawi. Kemudian orang yang kita cintai itu, ya, meninggalkan ketaatan, meninggalkan jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah. Dia berubah menjadi ahli maksiat yang dibenci Allah. Dia menempuh jalan yang bertentangan dengan jalan Rasulullah. Apakah kita masih cinta? Sebagian orang mudah mengatakan, aku cinta karena Allah. Ketika yang dicintainya melakukan kemaksiatan, ternyata tetap cinta, maka dia dusta. Orang yang cinta karena Allah, ketika yang dicintainya melakukan kemaksiatan, dia pun benci karena Allah. Nah ini kaidah yang kedua. Rasulullah yang mengabarkan awsaqu umurul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Tapi yang paling kuat itu cintanya karena Allah, benci juga karena Allah. Jangan benci karena gak dikasih duit, gak dikasih proyek, gak dikasih job, gak dikasih jabatan, gak dikasih ya kepentingan duniawi, terus jadi kesal dan jadi benci. Orang yang membenci karena alasan duniawi bukan cinta dan benci karena Allah. Nah ini fondasi dalam persaudaraan. Tetapkan kecintaan kita karena Allah, memberi karena Allah, ya, tidak memberi juga karena Allah, membenci karena Allah, meninggalkan karena Allah. Kemudian ketika ada seseorang yang bermaksiat, tentunya kita membenci dia karena Allah. Tapi apakah benci seluruhnya? Ataukah boleh kita sedikit mencintainya? Bapak Ibu, seorang mukmin yang terjatuh kepada maksiat, satu sisi dia beriman, tapi dia juga fasik dengan kemaksiatannya. Maka kita
cintai dia pada kadarnya, pada kadar keimanannya, kita benci juga karena kadar kemaksiatan. Jadi love-nya itu nggak full, nggak love you full gitu, enggak. Tergantung, lebih banyak taatnya, lebih banyak maksiatnya. Kalau dia lebih banyak taatnya, kita lebih banyak cintanya. Kalau dia lebih banyak maksiatnya, kita lebih banyak bencinya. Lantas orang yang seperti ini harus kita temani atau kita jauhi? Jika kemaksiatannya itu sembunyi-sembunyi dan dia malu dengan maksiatnya, maka kita nasihati. Kita tetap bergaul dengan dia untuk menyadarkan dia, mengembalikan dia ke jalan taat. Tapi kalau maksiatnya itu terang-terangan, enggak malu dia dengan maksiatnya, maka yang demikian lebih baik kita tinggalkan. Kata Rasulullah SAW, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Setiap umatku akan dimaafkan kecuali yang suka terang-terangan maksiat, enggak punya malu lagi, bahkan bangga dengan maksiat. Apalagi kalau maksiatnya itu memudaratkan. Maksiatnya itu narkoba, mabuk-mabukan, ya, suka membunuh, ya. Maka ini berbahaya berteman dengan mereka. Jika mereka belum bertaubat, berteman dengan mereka membahayakan diri kita. Kita akan ditawari narkoba, kita akan ditawari minuman dan seterusnya. Maka ya kembali kepada cinta karena Allah dan benci karena Allah, dan kita berdekatan karena Allah, menjauh juga karena Allah. Kemudian siapa atau bagaimana kriteria sahabat sejati yang harus kita cari? Bapak Ibu, ini sangat penting mencari sahabat, mencari saudara dekat. Karena manfaatnya bukan hanya di dunia, tapi juga sampai akhirat. Kata sebagian salaf, aktiru minal ikhwan, fa inna likulli mu'minin syafa'ah. Perbanyak saudara, karena setiap mukmin itu bisa memberikan syafaat. Ya. Kemudian kriterianya harus ada pada yang kita cari ini. Kenapa? Karena kita tidak mungkin bergaul dengan semua orang. Kita tidak mungkin bergaul dengan semua orang. Rasulullah SAW mengabarkan, al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman dekat. Lihatlah dengan siapa dia berteman dekat. Bapak Ibu, bergaul itu dengan semua orang. Kita tidak boleh eksklusif. Kita bergaul dengan semua orang, mukmin maupun kafir. Kita berteman, bergaul. Tapi yang kita bahas di sini adalah sahabat dekat, saudara perjuangan kita, bestie kalau kata orang sekarang, ya, best friend. Apakah semua orang kita jadikan teman dekat?
pergaulan sekali lagi itu semua orang kita bergaul. Ya, jangan eksklusif, jangan hanya bergaul dengan satu alma mater saja. Jangan hanya bergaul dengan satu bendera saja. Jangan hanya bergaul dengan satu agama saja. Pergaulan itu luas. Rasulullah mengabarkan wa khaliqin nas bil khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia, mukmin, kafir, tua, muda, tua, itu bebas bergaul. Yang kita bahas bukan pergaulan yang bebas ini, tetapi teman dekat. Islam memperhatikan siapa teman dekat kita, siapa yang menjadi best friend kita, yang memiliki kedekatan khusus. Itulah yang akan mempengaruhi satu sama lain. As-sahib sahib, teman itu menarik. Dan memang seseorang itu akan hanya kumpul dengan sejenisnya, akan sama, gak akan jauh beda. At-tuyuru bimithliha taqab, burung-burung hanya akan hinggap dengan yang sejenisnya. Pernah gak Bapak lihat burung gagak berdamai dengan burung pipit sebelahan gitu, senggol-senggolan? Gak ada. Burung gagak dengan burung gagak, burung pipit dengan burung pipit. Ya. Jadi seseorang itu hanya akan berkumpul dengan sejenisnya. Maka lihat, kita berteman dekat dengan siapa? Itulah kita. Kalau kita berteman dekat dengan orang-orang yang rajin ngaji, insya Allah kita juga berarti termasuk orang yang rajin ngaji. Kalau kita berteman dekat dengan orang-orang yang suka berjudi, maka tidak akan jauh-jauh. Bisa-bisa kita akan terbawa atau sama dengan mereka yang suka berjudi. Jika kita dekat dengan orang-orang yang suka ghibah, selalu menulis, selalu ngumpul, berhujan bareng, lewat bareng, sama orang-orang yang suka ghibah, itu gak akan jauh beda kita dengan mereka. Kita akan terbawa. Maka perlu kriteria yang sesuai yang dianjurkan dalam Islam. Siapa yang menjadi saudara dekat atau sahabat dekat kita. Kebanyakan manusia kan berteman, bersahabat itu karena kepentingan duniawi. Iya kan? Kalau punya harta, punya jabatan, wah kita deketin nih, kali ada manfaatnya. Nah kalau kita ini kepentingannya kepentingan akhirat, berteman dekat dengan dia, mudah-mudahan dapat ilmu, dapat amal, dapat teladan. Bahkan bertemu dengan sahabat yang baik ini akan menambah ketakwaan atau keimanan, walaupun cuma sekedar bertemu, belum banyak korban. Maka siapakah atau bagaimana kriteria yang harus kita cari? Yang pertama, sebelumnya ada riset yang berapa? Lima saja. Baik. Ada 5 kriteria yang harus kita cari dari seseorang untuk dijadikan teman dekat kita, untuk menjadi sahabat sejati kita. Dan tentunya 5 kriteria ini harus ada pada diri kita juga. Kalau kita tidak punya, mereka akan lari dari kita. Kita mengejar dan dia berlari, karena dia tidak mau sama kita yang tidak memiliki kriteria itu. Maka tanamkan pada diri kita terlebih dahulu, baru setelah itu cari. Yang pertama, berakal, waras, akalnya sehat.
Tidak mengapa kita bergaul dengan yang kurang-kurang waras itu, nggak apa-apa bergaul. Tapi kalau berteman dekat, pilih yang waras saja. Pilih yang berakal sehat. Karena yang kurang berakal, yang kurang waras, itu rentan membahayakan. Sangat dikhawatirkan membahayakan. Dan mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Apalagi kalau lagi kumat. Ya banyak kasus dianiaya, dipukul hingga dibunuh oleh orang-orang yang kurang waras. Bergaul silahkan, tapi berteman dekat sebaiknya cari yang jelas-jelas waras. Maka hindari orang-orang yang kurang waras, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Ada orang sebenarnya waras, tapi dia menjadikan dirinya tidak waras. Dengan apa? Dengan narkoba atau dengan minuman-minuman keras. Ketika dia minuman keras, kewarasannya hilang, akal sehatnya hilang. Ini berbahaya. Banyak kasus pembunuhan, kasus-kasus yang disebabkan oleh orang yang hilang kesadaran, hilang kewarasan karena minuman keras. Termasuk orang yang kurang berakal adalah orang yang sulit memahami perkara sebagaimana mestinya. Betapa sulit kita menjelaskan kepada dia tentang suatu permasalahan dan dia tidak paham makna. Dan dia sering salah paham. Ini termasuk orang yang sulit untuk kita jadikan teman dekat. Bapak kalau baca dia mengira bapak akan meracunnya. Ya, sulit sekali. Yang kedua, carilah teman yang berakhlak mulia. Tadi sudah disebutkan keutamaannya, tapi perinciannya seperti apa akhlak mulia ini? Banyak akhlak-akhlak mulia yang mana lawannya akhlak tercela. Tapi setidaknya minimal ada 4 perkara pada orang tersebut sebagai wujud akhlak mulia. Yang pertama, baikul nada. Dia suka membantu, suka berkorban, senang jika dirinya itu bermanfaat untuk orang lain. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Manfaat apa aja yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, dia akan rahmat. Orang punya ilmu, dia ingin bermanfaat ilmunya, dia bagi-bagi ilmunya. Dia punya tenaga, ingin bermanfaat tenaganya, dia bantu dengan tenaganya. Dia punya pikiran, punya ide, dia punya harta, dia punya apapun yang dia miliki, dia kerahkan untuk membantu sesama, memberikan manfaat kepada manusia. Ini akhlak yang mulia yang pertama. Suka membantu, rela berkorban, tolong menolong, bermanfaat bagi yang lain. Yang kedua, kaful adab. Termasuk akhlak yang mulia adalah orang yang tidak suka mengganggu. Bahkan dia berusaha agar orang lain itu tidak terganggu oleh siapapun, oleh dirinya atau oleh orang lain. Gak suka ada gangguan-gangguan menimpa orang lain. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi.
seorang muslim itu yang saudara muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya, selamat dari gangguan tangannya. Cari teman yang gak suka ngeganggu pas kita lagi tidur, ngeganggu kita lagi ibadah, ngeganggu kehidupan kita. Ya, cari yang gak suka mengganggu. Orangnya berhati-hati banget, jangan sampai mengganggu. Jangan sampai mengganggu. Dan kalaupun secara tidak sengaja mengganggu, dia segera minta maaf. Mohon maaf karena saya telah mengganggu. Ya, seorang muslim itu gak suka mengganggu. Sebagaimana dirinya tidak mau diganggu, maka dia pun tidak akan pernah mengganggu. Yang ketiga, termasuk akhlak yang mulia, itu murah senyum, mudah tersenyum, wajahnya berseri-seri. Bisa dipraktekkan? Coba lihat kanan kirinya, senyum gak sebelah kanan kiri bapak? Ibu-ibu orang, coba lihat kanan kirinya, senyum gak? Yang gak senyum itu coba, gimana caranya gak senyum? Kasih cermin. Ini Pak cermin mulu nih Pak. Wajah berseri-seri. Kemudian yang keempat, termasuk akhlak mulia yang penting juga adalah as-sabru 'alal adab. Sabar sama temannya, sabar sama saudaranya, sabar atas gangguan orang lain. Karena kita ini kan bersaudara sama manusia. Kita ini berteman dengan manusia. Seperti kita juga manusia. Kita punya salah, teman kita juga punya salah. Kita punya hilaf, teman kita juga punya hilaf. Kita harus mau berlapang dada memaafkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah." Bersabarlah dirimu dengan para sahabat yang menyeru Rabb-nya ya di sore dan di pagi hari, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Mereka pasti punya kesalahan, punya kekhilapan, kadang kurang sopan, kadang menyakiti, secara sengaja atau tidak sengaja. Kita kalau nyari teman nggak punya salah, kita akan hidup tanpa teman. Man talaba shadiqan bila aibin sawfa ya'ishu bila shadiq. Siapa yang mencari teman tanpa aib, pengen yang sempurna, kita akan hidup tanpa teman. Sudah masuk ya? Ya, jadi baru berapa nih kriterianya? Yang pertama berakal, yang kedua berakal mulia. Insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang kriteria lainnya. Tapi sambil menunggu itu kita latih diri kita. Jadilah kita ini hamba yang waras, hamba yang berakal. Jaga akal kita. Jangan rusak akal kita dengan narkoba, jangan rusak akal kita dengan minuman keras. Ya. Jaga akal kita agar benar. Kemudian yang kedua, akhlak yang mulia. Jadilah kita orang yang semangat menebar kebaikan, membantu orang lain, bermanfaat bagi sesama, dimanapun, kapanpun, di kantor, di masjid, di masyarakat. Jadilah orang yang bermanfaat. Kemudian jangan pernah mengganggu orang lain. Jangan suka mengganggu orang lain. Dan teruslah tersenyum dan sabar atas kekurangan saudara kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.